A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Gita Yudia Tasya. Ibu merupakan salah satu mahasiswa PPL dari UIN Raden Intan Lampung. Baik, langsung aja kita masuk ke materi ya. Jadi kita masuk ke bab 3, yaitu tentang bughot atau biasa disebut juga sebagai pemberontakan. Lalu, apa sih pengertian bughot? Nah, jadi bughot secara terminologi berasal dari kata bughoh. Adalah bentuk jamak dari kata al-baghi yang merupakan isim fa'il. Nah, adapun bughot dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau orang yang memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Atau menurut Al-Qurtubi mendefinisikan bughot sebagai keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang adil yang diperangi setelah sebelumnya disuruhkan untuk kembali. Nah, jadi jangan lupa untuk diingatkan bahwa bughot adalah orang-orang yang menentang. Nah, jadi ingat aja nih, kalau ada kata orang-orang yang menentang berarti ya dia adalah seorang pemberontak. Lanjut ya. Nah, seseorang baru bisa dikategorikan sebagai bughot atau sebagai pemberontak itu ada had atau ada beberapa kriterianya yang melekat pada diri mereka. Yang pertama, seseorang memberontak itu harus memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Jadi dia nggak bisa dikatakan pemberontak atau tidak bisa memberontak kalau dia tidak punya kekuatan gitu kan. Lalu yang kedua adalah memiliki takwil atau alasan. Ya, jadi memberontak tidak hanya asal memberontak, tapi harus punya alasan gitu. Keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban, itu harus ada alasan. Lalu yang ketiga adalah memiliki pengikut yang setia, ya, pengikut yang setia. Lalu yang keempat adalah memiliki imam yang ditaati. Jadi tetap pemberontak pun juga memiliki imam atau memiliki pemimpin gitu ya. Nah, jadi apabila salah satu dari keempat kriteria ini tidak ada, maka dia tidak bisa disebut sebagai bughot atau pemberontak. Baik, yang selanjutnya adalah tahap-tahap menghadapi kaum bughot. Yang pertama itu kita mengirim utusan. Nah, yang pertama mengirim utusan. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin gitu ya, yang baik kepada semua orang gitu ya, termasuk para pemberontak. Itu tidak serta-merta langsung menyerang gitu, enggak, tapi tetap harus dikirim dulu utusannya gitu, ditanya sebab-sebab pemberontak nih apa gitu. Lalu kalau misalkan yang tahap yang pertama nggak berhasil, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu adalah menasehati dan mengajak agar mereka mau menaati kembali imam yang sah. Lalu kalau misalkan tahap yang ketiga ini nggak berhasil juga gitu, maka adalah diberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Nah, kalau masih nggak berhasil juga, maka cara yang terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Di garis bawahi ya, diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali, bukan diperangi sampai mereka mati terbunuh. Jadi kalau mereka sudah sadar dan taat, sudah gitu dilepaskan. Lalu yang selanjutnya adalah status hukum pelaku bughot. Nah, kalangan bughot itu nggak dihukumin kafir ya. Nah, nggak dihukumi kafir, namun hukuman bagi para pelaku bughot jelaslah disebutkan, yaitu diperangi, sebagaimana Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah. Nah, ini ya, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu menjadi kembali kepada Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah gitu. Nah, kalau udah kembali udah didamaikan gitu, bukan dibunuh, antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Nah, bagi para pelaku bugot yang taubatnya yang mereka bertaubat, maka taubatnya diterima dan gak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para pelaku bugot yang tertawan gak boleh diperlakukan secara sadis, apalagi sampai dibunuh. Jadi cukup diingatkan sampai mereka sadar aja gitu. Yang selanjutnya adalah hukum memerangi bugot dan batasannya. Jadi para ulama membagi perang terhadap kaum bugot ada 2 kategori hukum. Yang pertama itu adalah wajib untuk diperangi, yang kedua adalah mubah atau boleh diperangi. Nah, mereka yang wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu tindakan seperti berikut. Yang pertama adalah menyerang wanita. Nah, ini nggak boleh nih dalam keamasan ahlul al-adli atau suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, mengambil bagian dari baitul mal. Nah, itu nggak boleh, itu wajib diperangi. Lalu tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun makhluk seperti pajak, hutang dan lain sebagainya. Secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam pimpin yang sah, dibaiat dan wajib ditaati. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah hikmah adanya hukuman bagi para pelaku bugot. Nah, hikmahnya yang pertama adalah seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang. Jadi dengan adanya hukuman ini jadi membuat para pelaku bugot ini berpikir kembali gitu untuk meneruskan pemberontakannya atau enggak gitu kan. Karena setiap pelaku bugot itu pasti ada hukumannya. Lalu hukuman yang kedua adalah seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Jadi Islam itu benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah gitu. Jadi nggak bisa asal memberontak karena alasan nggak suka tapi nggak ada alasannya gitu kan. Cuman karena nggak suka aja gitu sama pemimpinnya, itu nggak bisa. Itu nggak dibenarkan, dan Islam itu membela hak-hak kedaulatan negara yang sah ya secara hukum. Lalu yang ketiga adalah menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat semena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi gitu yang diakui oleh negara. Lalu yang keempat, memberikan efek jerah terhadap pelaku bugot gitu. Pasti ya hukuman itu pasti ada hal yang membuat supaya seseorang itu atau kelompok itu bisa jerah gitu terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi adanya hukuman bagi pelaku bugot ini adalah memberikan efek jerah gitu terhadap pelakunya agar tidak memberontak dan mau kembali kepada kepemimpinan yang sah gitu secara hukum. Lalu yang terakhir adalah memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat, maka alangkah baiknya itu harus disalurkan atau dibicarakan dengan cara baik-baik gitu. Nggak harus serta-merta langsung memberontak, langsung membunuh orang-orang yang tidak bersalah, itu tidak dibenarkan ya gitu. Jadi apabila ada sesuatu yang kurang baik atau kurang serak di hati gitu, alangkah baiknya untuk membicarakannya secara baik-baik. Apabila itu adalah misalkan presiden gitu, kalau kita kan bukan negara Islam ya, jadinya presiden gitu ya, itu bagaimana cara penyampaiannya? Maka cara penyampaiannya kan sekarang media sosial itu sudah luar biasa berkembang ya gitu. Kita punya Instagram, presiden kita juga punya Instagram gitu. Kita coba kirim DM atau kita tag beliau gitu agar melihat apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Walaupun itu kemungkinannya 1 banding 1000 ya gitu, DM kita bakal dibaca, tapi tidak masalah gitu kita menyampaikan keluhan kita secara baik-baik gitu, bukan dengan cara memberontak gitu. Baik, alhamdulillah anak-anak semua, materi tentang bugot atau tentang pemberontakan ini telah selesai. Semoga anak-anak semua bisa memahaminya dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan nanti di room Zoom ya, ketika kita ketemu di Zoom meeting. Silakan ditanyakan apa yang belum dipahami. Insya Allah nanti Ibu akan mencoba untuk menjelaskannya kembali. Terima kasih, jaga kesehatan, jangan lupa makan buah dan sayur, terus semangat sekolahnya
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.